Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle. Materi kali ini kita akan membahas mengenai lab join. Jadi lab join merupakan perintah yang cukup penting di RDBMS ya. Nah, untuk memulainya teman-teman silakan buka Dockernya, jalankan dan buka Visual Studio Code-nya. Nah, untuk lab join secara diagram seperti ini ya. Jadi kita memiliki dua buah transaksi dari tabel A dan tabel B. Nah, ketika kita definisikan lab join, maka tabel yang di sebelah kiri yang didefinisikan pertama kali akan menjadi prioritas. Dia akan selalu muncul semuanya. Nah, tapi kalau yang right-nya ini hanya diambil yang samanya saja. Jadi yang dari kanan yang samanya saja, yang kirinya akan dimunculkan semuanya. Nah, untuk data yang tidak ada kesamaannya, tidak ada joinnya di dari tabel B, maka akan dimunculkan null. Nah, data baganya atau diagram Venn-nya seperti ini ya gambarannya. Oke, mulainya silakan teman-teman buka. Nah, saya akan create new file seperti ini. Nah, perintah dasar untuk seperti ini ya perintah dasarnya. Jadi ada select, kemudian kolom list, kemudian ada from, di sini ada T1 dan T2. Ini hampir sama perintah dasarnya dengan inner join, hanya beda perintah di sini ya. Dan beda dari sisi prioritasnya. Jadi yang sebelah kiri yang definisikan pertama kali yaitu T1 ini akan dimunculkan semuanya. Tapi yang kanan hanya yang samanya saja yang T2 ini. Oke, kita langsung contohkan. Kita akan select misalkan order ID, kemudian status, kemudian first name, kemudian last name. Nah, kita akan coba ini ambil dari from orders. Nah, kita akan left join dengan employee. Nah, employee. Nah, on. Nah, ini boleh ditambahkan kurung ataupun tidak. Nah, karena ini hanya akan ada satu, kita berdefinisikan tidak. Employee ID sama dengan salesman ID. Seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan di sini order by order date secara descending. Oke. Kita jalankan Ctrl E. Nah, ini datanya ya. Lihat yang first name, last name ini ada yang kosong ya. Nah, ini kenapa kosong? Karena kita menggunakan lab join. Nah, first name dan last name ini ada di tabel employee. Nah, sedangkan order ID status ada di tabel order. Nah, jadi ketika dimunculkan, nah seperti ini, tidak semuanya ada yang ininya ya, yang di employee-nya ini. Karena ada yang kosong. Oke, itu contoh untuk dua table. Nah, bagaimana kalau misalkan kita memiliki multiple table? Multi table ini juga bisa kita dapatkan ya. Caranya kita bisa lakukan select juga yang sama. Misalkan kita menggunakan data yang sama ya dengan yang sebelumnya. Kita menggunakan tabel order sampai sini. Kita akan copy ke sini. Nah, dari sini kita tambahkan lab join. Lab join dengan employee on. Nah, ini masih menggunakan ya employee ID dan salesman ID. Salesman ID. Nah, kita tambahkan lagi di sini. Left 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 ada F-nya nih. Left join. Nah, ini nih. Tambahkan lagi left join. Nah, misalkan dengan customer. Nah, kita tambahkan on customers dot customer ID sama dengan orders dot customer ID seperti ini. Kita tambahkan di sini order by order date
descending seperti ini ya. Nah, kita menggunakan 3 tabel, yaitu tabel order, tabel employees, dan tabel customer. Kita coba jalankan, Ctrl E. Nah, ini datanya ya. Nah, ini juga kita bisa dapatkan. Ini jumlahnya 105, ini juga 105. Sama ya jumlahnya. Jadi kemungkinan datanya adalah benar karena datanya sama. Nah, seperti ini untuk lebih dari satu atau multiple tabel. Nah, kita juga bisa menggunakan using. Using kan sudah pernah dibahas di video sebelumnya ya. Join itu kita bisa menggunakan using. Kalau misalkan kolomnya sama. Nah, kita coba ya. Misalkan kita akan select yang mau kita ambil name, kemudian order ID, kemudian status, kemudian order date. Nah, ini ya. Nah, kita akan ambil dari from, nah, customer yang kita lab joinkan dengan order. Nah, di sini kita tambahkan using. Nah, kita akan ngambil apa? Customer ID seperti ini. Baru ke sini kita tambahkan order by name misalkan ya. Kita Ctrl E. Nah, ini datanya ya. Jadi ini nama-nama customer dan ini order ID-nya. Kalau misalkan dia tidak order, namanya tetap muncul, tapi ini order ID-nya tidak ada. Nah, kita menggunakan using. Syaratnya using ini kolomnya harus sama ya, namanya dan tipe datanya sama. Baru kita bisa menggunakan using seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita menambahkan where? Nah, kondisi where ya. Nah, jadi kita ada beberapa kondisi setelah join ataupun kondisi dengan join. Nah, kita menambahkan where. Kan kondisi where. Nah, contohnya kita akan coba dengan select. Nah, kita akan menggunakan order ID. Kemudian kita akan tambahkan status, kemudian employee ID, kemudian di sini ada last name. Oke, kita akan ambil ini from order. Kita akan lab joinkan lab join dengan employee ini. Nah, kita akan tambahkan employee ID sama dengan salesman ID. Nah, di sini kita tambahkan where. Nah, ini bisa ya. Misalkan kita menambahkan order ID-nya yang sama dengan 58. Seperti ini ya. Ctrl E, lihat. Nah, ini ID 58 ya. Kita bisa dapatkan. Nah, ini karena kita menambahkan kondisi. Bagaimana kalau misalkan kondisinya kita tambahkan di dalam join? Nah, hasilnya pasti akan beda karena kalau misalkan kondisi ini di luar join, dia akan joinkan dulu. Nah, dari data yang setelah terjoin baru dia akan tambahkan kondisi. Tapi kalau misalkan kita menambahkan kondisi itu di dalam joinnya, maka dia akan menambahkan atau memfilter salah satu table saja yang di join. Kita langsung contohkan ya. Dengan tambahan kondisi ini, dengan tambahan kondisi join. Oke ya, kita coba tambahkan. Misalkan kita gunakan yang sama ya. Ini from order juga biar terlihat ya perbedaannya. Nah, from order kita tambahkan lab join dengan employee. Nah, dengan ini
Nah, kita tambahkan on di sini. Employee ID sama dengan salesman ID. Nah, di sini tambahkan and order ID sama dengan 58. Nah, ini kita coba jalankan ya. Ctrl E. Hasilnya beda ya. Jadi, kalau misalkan kita menambahkan di sini bukan dengan where seperti ini. Kalau ini kan cara kerjanya dia akan joinkan dulu semuanya, baru setelah semuanya terjoin dia cek dengan where. Nah, kalau misalkan seperti ini, dia akan cek dari sisi table yang order. Hanya dimunculkan yang ID-nya 58. Tapi yang dari sisi employee-nya ini akan dimunculkan semua, sehingga seperti ini. Order ID-nya dimunculkan, kebalik ya. Ordernya dimunculkan semua, sedangkan employee-nya ini hanya 58 employee ID-nya. Nah, gitu ya. Bedanya dengan menggunakan where di luar seperti ini dengan menggunakan and seperti ini. Jadi ini akan muncul semua yang order yang lainnya di sini. Ini ada 105. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.